Transportasi yang inklusif adalah sebuah keharusan untuk masyarakat bisa pergi dan menuju ke tempat yang diinginkan dari titik A ke titik B. Nah, inklusivitas menjadi sesuatu yang penting supaya bisa menjangkau semua kalangan masyarakat. Hari ini saya Banyu, kita akan bicara banyak tentang pelayanan transportasi yang inklusif di Indonesia bersama Sekretaris Umum dari DPP Pertuni, yaitu Pak Eka Setiawan. Prof, apa kabar Prof? Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini siang sore ya? Ya, tergantung yang nonton sih Prof. Tergantung yang nonton ya. Oh betul, iya siap. Nah, gimana sih sebenarnya Prof? Kalau misalkan kita ngelihat dari peraturannya dulu deh. Peraturannya pelayanan transportasi itu sebetulnya kayak gimana sih? Yang inklusif gitu Prof? Iya, pertama barangkali kalau kita bicara peraturan itu sebetulnya kan ada standar peraturan umum yang lebih dulu diterbitkan oleh pemerintah ya. Kalau di Jakarta itu ada peraturan tentang transportasi publik tahun 2011 gitu ya. Dan itu berarti kan sebelum ini saya ambil contoh Jakarta ya, karena tadi kan Bung Banyu buka di Indonesia gitu kan, tapi barangkali kita coba pinjam prototipenya Jakarta lah gitu, boleh ya? Sebagai tolak ukur ya. Baik, nah di Jakarta itu tahun 2011 itu ada peraturan tentang transportasi publik. Ya kalau kita lihat dari standarnya bahasa lah ya, retorikanya, kalau dari bahasanya pasti kan transportasi itu untuk semua gitu kan. Betul. Tapi barangkali bagaimana kemudian ketika kita bicara untuk semua itu mengakomodir berbagai kalangan yang akhirnya menjadi tadi kita sebut transportasi inklusif atau transportasi yang berkeadilan begitu kan ya. Yes. Nah kemudian di tahun 2000 jauh setelah dulu ini saya pakai dulu nih Pak Banyu, Bung Banyu, karena kata dulu di kita di DPP ini ininya saya nih, tagline-nya saya. Tagline ya? Tagline-nya saya. Jadi kalau saya bilang dulu itu ya karena emang saya generasi dulu ya, jadi sehingga tahu dan ikut merasakan perubahan dari waktu ke waktu gitu ya. Dari zaman transportasi masih saya boleh sebut zaman jahiliyah gitu kan, yang kalau nurunin orang nggak berhenti begitu kan, mau dia disabilitas atau bukan begitu, sampai dengan transportasi di era sekarang begitu. Nah 2010 sudah ada peraturan daerah untuk penyandang cacat di Jakarta kan. Tahun 97 itu terbitnya Undang-Undang nomor 6 kalau nggak salah tahun 2097 tentang penyandang disabilitas. Tapi itu waktu itu masih penyandang cacat dan ininya beda, artinya ruhnya beda. Dulu lebih charity-based pendekatannya gitu kan, sekarang lebih pendekatannya lebih pada pendekatan hak asasi manusia, kesetaraan kan gitu. Nah sebetulnya kalau saya bicara tadi bagaimana Jakarta sudah punya peraturan daerah tentang tentang transportasi publik. Waktu itu sudah disuarakan bahwa transportasi itu diinikan untuk semua begitu ya, apalagi transportasi publik gitu kan. Akan tetapi tentunya ketika sekarang bergeser pada perubahan peradaban yang kemudian penyandang cacat jadi penyandang disabilitas, yang tentunya kalau penyandang disabilitas ini lebih pada konsep yang berkembang, dan memang yang justru yang memunculkan masalah itu sebenarnya bukan individu. Seperti misalnya saya tunanetra gitu ya. Nah bukan sayanya gitu, tapi lingkungan yang tidak menyediakan sarana yang memudahkan saya, lingkungan yang memberikan hambatan untuk saya mengakses sarana transportasi itu kan gitu. Nah jadi ketika kita bicara ketika kita bicara peraturan, maka setelah Indonesia meratifikasi CRPD di tahun 2011 ya kalau tidak salah. 2011 Undang-Undang Nomor 19 2011, kemudian berjalan, Indonesia wajib melokalkan undang-undang CRPD itu kan ya, pemberlakuan, muncul Undang-Undang Nomor 8 2016 begitu kan. Dan sebetulnya
di undang-undang itu sudah diatur tentang kewajiban negara untuk menyediakan sarana transportasi yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Oke. Nah, di Jakarta tahun 2022 muncul peraturan daerah nomor 4 tahun 2022 tentang penyandang disabilitas. Pertanyaannya adalah apakah itu sudah yang lain itu sudah diharmonisasi belum dengan peraturan daerah, dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, begitu kan? Atau ketika muncul peraturan itu atau undang-undang itu negara kalau kita sebut di CRPD selalu nyebutnya negara pihak gitu, Pak Banyu ya. Okay. Nah, negara pihak ini berkewajiban nih untuk mengikuti atau melaksanakan apa yang diundangkan. Kan undang-undang kan produk mereka sebenarnya kan. Betul. Nah, jadi mestinya harus segera di berbagai sektor dilakukan gerakan bersama untuk sesuai dengan yang Bung Banyu sebutkan bahwa sebetulnya transportasi inklusif itu kayak apa pertanyaannya gitu kan? Yeah. Nah, transportasi inklusif ada transportasi yang memang dia mengedepankan prinsip universal design. Yang kedua, dia juga memperhatikan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak itu kita lihat ragam disabilitas misalnya kan. Ragam disabilitas ada berapa di undang-undang? Ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik dan seterusnya lah gitu ya. Okay. Nah, artinya masing-masing mereka tuh punya karakteristik kebutuhannya pasti berbeda-beda gitu. Nah, jadi kalau kita bicara inklusif, ya memang harus dua hal ini, dia universal design, ya kan, untuk semua, didesain untuk semua, tapi juga memperhatikan reasonable accommodation, memperhatikan hal-hal tertentu untuk pengguna yang memang beragam gitu. Nah, sejauh ini sendiri harmonisasi itu berarti masih terhambat apa gimana, Prof? Saya tidak bilang terhambat ya, tapi kalau menurut saya secara bertahap sudah dilakukan, cuma gregetnya kurang. Ya, gregetnya kurang. Kalau menurut saya itu, saya nggak tahu. Di sisi saya, di sisi kita penyandang disabilitas ini kayaknya kok lambat gitu ya. Bergerak itu tidak begitu cepat begitu kan, tidak seperti barangkali mungkin benar kata orang nih Pak Bung Banyu, kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu kan, ya kan, barangkali terproses ya kan, dan itu sudah ada, saya pikir ada praktik baik ya dari pemerintah khususnya di Jakarta gitu kan ya, atau di transportasi publik yang memang dia nasional lah, seperti perusahaan penerbangan gitu kan, maskapai itu sudah juga mulai melakukan layanan yang standar untuk untuk teman-teman disabilitas gitu. Oke. Nah, tadi kan kita bicara tentang dulu nih, Prof. Kalau kita evaluasi misalkan dari sebelum adanya peraturan itu dan setelah peraturan itu ada atau hari inilah, ya, perkembangannya itu kayak apa? Misalkan dulunya yang tadi Prof bilang, ya, nurunin penumpang nggak berhenti, kita harus loncat gitu kan. Kalau sekarang ada halte-haltenya. Nah, ada hal yang ini nggak yang sangat dekat gitu sama disabilitas? Kalau saya sederhananya gini, saya lebih senang menggunakan bagaimana sektor transportasi itu bisa memanusiakan manusia, bos. Gitu. Karena saya itu katakanlah serius atau bukan serius ya, tapi memang bolak-balik dari rumah ke kampus. Waktu itu saya di Johar Baru, bos, ya kan? Jadi sebenarnya nggak jauh dari sekretariat nih, bos. Di Johar Baru, di daerah Kampung Rawa sana. Kemudian saya kuliah di IKIP Negeri Jakarta. Dulu hampir tiap hari saya lewat sini, bos. Bukan hampir tiap hari, memang tiap hari. Karena saya naik sarana transportasi umum itu Mikrolet 01. Keluar dari kampung sana, masih ingat loh. Ingat, bos. Ingat. Jadi saya naik mobil itu sampai ke depan ke yang dekat jalan raya itu ya, turun di situ, di belokan itu. Nah, itu nggak ada sarana aksesibilitas seperti sekarang. Misalnya kita harus memanfaatkan lantai pemandu gitu kan. Nah, itu nggak ada. Jadi memang itu betul murni keberanian kita ya, PD kita untuk nyebrang di kondisi itu gitu, dan gak banyak yang bantu juga, bos. Gitu. Nah, selesai di situ di bawah JPU itu ada pangkalan ojek gitu. Jadi saya harus tunggu Mayasari waktu itu. Bentar. Berarti kalau misalkan gak ada yang bantuin itu sendiri berarti, Prof? Harus sendiri, Prof.
Itu dia. Saya sering nih di apa ya sama anak-anak muda sekarang. Emangnya Pak Eka berani naik transportasi umum gitu, naik busway misalnya gitu kan? Saya bilang kalau transportasi sekarang itu ya jauh lebih nyaman daripada transportasi di era saya dulu begitu. Jadi kalau nggak berani ya nggak juga gitu kan. Nah, cuma barangkali kita hitung kadang-kadang efisiensinya gitu kan, efisiensi karena biasanya naik transportasi umum tuh agak lebih lama, Prof. Gitu ya, agak lebih lama. Karena dia muter-muter kan ya. Muter-muter. Sementara kalau naik yang transportasi yang sudah kita ya katakanlah motor atau apa itu bisa lebih cepat dan kita punya waktu untuk lebih banyak kerja sih gitu ya. Kalau saya begitu sih gitu. Nah itu betul memang perubahannya terasa sekali ketika dulu bagaimana penyandang disabilitas atau penyandang cacat disebut dulu itu diturunkan dari Metro Mininya dulu tuh ada peraturan gini, Bung Banyo, kalau turun itu harus kaki kiri duluan. Oke. Turun kaki kiri duluan. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mobil itu sebelum kita napak, sebelum kita menyentuh tanah dia udah gerak, bos. Jadi bayangkan ketika kita turun baru mau menyentuh tanah, kita tuh udah dilepas dari kendaraan kan. Secara ini kita akan ketarik, bos. Kita akan bisa jadi goyang gitu kan, ya stabil berdiri kan. Sehingga kaki kanan tuh buat cadangan. Bagaimana kita bisa refleks. Kalau kita turun kaki kanan dulu kan kita mobil kan nggak mungkin bergerak ke belakang dong. Dia kan bergerak ke depan kan. Nah kita akan goyangnya mengikuti gravitasi mobil itu kan gitu kan. Ya, betul. Nah itu. Jadi dulu tuh ada aturannya begitu. Kalau turun kaki kiri, naik kaki kanan. Gitu. Oke. Nah, itu sampai begitu dulu tuh. Gitu. Jadi memang jauh kan, dan pengalaman dulu ketika saya di kampus itu ada kemungkinan atau pernah diturunkan pas di pas bunga, bos. Di pas bunga. Iya, jadi di tengah-tengah di pembatas jalan itu ada pot bunga begitu, pohon-pohon begitu kan, tapi ada pot bunganya. Itu tingginya persis tingginya Mayasari itu. Jadi saya lepas dari tangga bis Mayasari itu ya adanya di pas bunga itu. Pas di depannya berarti? Bukan di depannya, memang di situ. Di potnya? Lalu saya jatuh, bos. Nah ya alhamdulillahnya bisnya berhenti. Kalau bisnya nggak berhenti, saya nggak ketemu Bung Banyo hari ini. Gitu kan ya. Artinya sampai segitunya gitu loh. Bahkan nggak ada tuh jarang sekali turun kita diberhentikan atau diturunkan di sisi jalan di pinggir gitu ya. Biasanya mereka satu jalur di pinggir itu. Jarang yang mau minggir itu karena macet kan. Akhirnya kita diturunkan sembarangan. Jadi sebetulnya kalau saya merasakan secara perubahan praktik baiknya itu sudah sangat terasa buat saya. Sudah sangat terasa. Nah, kalau operator sendiri itu sebenarnya ada aturannya nggak sih, Prof? Misalkan kayak misalkan di Jakarta tuh ada Transjakarta tuh sebagai operator kan. Nah, operatornya sendiri sebenarnya diatur nggak sih? Pelayanan ke disabilitas itu sebenarnya harusnya seperti apa kayak gitu-gitu itu? Kalau hemat saya barangkali SOP mereka pasti punya. SOP punya. Tapi kan itu juga pasti akan operator itu kan pasti BUMD ya. BUMD kan. Nah itu kan kita bisa sebut unit pelaksana teknis dari program Pemprov kan. Artinya regulasinya pasti berdasarkan peraturan daerah penyandang disabilitas nomor 4 tahun 2022. Nah kemudian diterjemahkan dalam SOP pelayanan untuk penyandang disabilitas. Jadi menurut saya kalau bicara layanan ramah disabilitas itu saya percaya mereka sudah punya begitu. Oke. Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang layanan inklusif atau yang kita bicarakan kan spesifik untuk disabilitas. Tapi kalau disabilitas saja udah bagus, sebetulnya untuk masyarakat yang lain apalagi buat mereka gitu kan akan sangat lebih bagus lagi. Justru gini, yang kadang-kadang kita masih ada cara berpikir yang salah. Jangan sampai, ini juga ingin saya sampaikan, ketika kita bicara penyandang disabilitas dengan kan orang sebutnya orang-orang berkebutuhan khusus gitu ya. Sebetulnya kebutuhannya itu nggak khusus, bos. Karena ketika itu dibangun dan menjamin ramah disabilitas, itu ramah untuk semua. Ramah untuk semua. Saya kasih contoh begini. Bung Banyo, usianya berapa sekarang? Sekarang masih 17 sih, Prof.
17 lewat 7 tahun apa lewat 4 tahun. Ya oke lah ya. Bung Banyu 17, ya kan? Kan secara fisik masih kuat dong naik anak tangga. Masih. Ya kan? Kira-kira berapa lantai? Berapa ya? Nah, tapi kalau Bung Banyu diminta milih sederhananya saja, jangan lift lah ya, jangan lift, jangan eskalator, bidang miring saja. Bidang miring yang tentunya standar ya. Standar. Itu kira-kira Bung Banyu pilih yang mana daripada anak tangga? Bidang miring. Bidang miring. Oke. Berarti Bung Banyu pilih bidang miring ya. Ya. Kemudian ibu dengan anak dengan menggandeng balita. Gitu. Iya kan? Ya. Kalau dia pakai anak tangga, anaknya gitu kalau jatuh langsung ke bawah, Bos. Iya, betul. Tapi kalau pakai bidang miring nggak segratis yang dibayangkan kan, apa resikonya kan? Resikonya gitu, lebih minim ya. ya kan? Itu bidang kita ketika kita bicara bidang miring gitu kan. Nah, ketika kita bicara audio misalnya, audio di unit gitu ya, di armada kan? Ya. Itu sebetulnya bukan untuk teman-teman tunanetra saja, bukan untuk saya saja gitu, tapi untuk semua yang ada di dalam. Betul. Sekarang itu cenderung orang asik main game misalnya, atau asik bernavigasi di smartphone-nya ketimbang dia memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu kan. Betul, betul. Nah, ketika ada suara misalnya, izin saya beri kasih contoh, pemberhentian selanjutnya kan gitu. Betul. Itu kan semua orang terpancing gitu ya, perhatiannya, fokus perhatiannya terpancing ke suara itu gitu kan. Betul. Nah, itu. Nah, kemudian penyandang disabilitas teriak-teriak bahwa kalau bisa tidak ada jarak antara koridor halte dengan armada misalnya gitu kan. Ya, nah, itu kan itu ya. gapnya. Nah, itu kan bukan untuk kita saja, karena tidak sedikit orang yang ketika dia melangkah karena tidak dengan konsentrasi yang cukup gitu kan, Bisa jatuh. Ya, atau gini, kita sering kenapa petugas tadi Bung Banyu sudah sebut misalnya Transjakarta kan, menyebutkan hati-hati langkahnya gitu kan. Ya. Hati-hati langkahnya, atau pesannya di audio itu hati-hati melangkah kan gitu kan. Ya. Itu untuk siapa gitu kan, gitu kan. Ya. Nggak untuk tunanetra. Betul. Ketika anda melangkah, pastikan tongkat anda di seberang, kan bukan itu pesannya ya kan. Nah, artinya sebenarnya orang itu perlu yang kayak gitu. Dan ya menurut saya ketika sarana aksesibilitas itu disediakan, ruang atau lingkungan ramah disabilitas itu disediakan dan terbangun transportasi inklusif, saya yakin betul itu untuk semua. Betul. Itu untuk semua. Dan maksudnya kan kayak di Jakarta ini bukan hanya orang Jakarta aja yang naik transportasi umum kan. Betul. Jadi kebutuhan untuk kayak audio guide, announcer kayak gitu memang menjadi keperluan universal. Menurut saya begitu. Nah, makanya sekarang sebenarnya ketika itu dibangun, ini juga kita menyemangati pemegang regulasi ya, Pak Bung Banyu ya, supaya serius gitu kan. Itu bukan untuk kita saja gitu. Bahkan kalau saya boleh ekstrim bilang, disabilitas itu bisa nimpa siapa aja, Bos. Betul. Iya kan? Betul. Kan gitu. Jadi kenapa enggak sih kita siapkan gitu untuk hari depan kita kan gitu kan? Kan gitu. Ya, itu dia. Nah, itu kita kembali lagi, kalau misalkan ada rekomendasi atau misalnya menurut Prof Eka nih, kira-kira pelayanannya itu harus diperbaiki atau kayak gimana? Secara pelayanan manusianya ya, bukan secara infrastruktur. Baik, kalau saya tetap menitipkan bahwa sensitivitas disabilitas itu menjadi kurikulum training mereka, gitu. Ini rekomendasi ya. Karena biasanya kita temukan di lapangan itu beberapa waktu lalu kita sudah training mereka gitu kan. Pertuni sudah coba training mereka, tapi kemudian seiring dengan waktu ada pergantian petugas gitu kan. Akhirnya ternyata nggak sampai tuh. Nggak sampai metode sensitivitas disabilitas itu nggak sampai. Berarti kan putus nih. Putus. Ya kan. Nah, artinya kalau saya menganggap itu, saya memahami itu belum masuk di standar pelatihan. Training untuk karyawan baru kah, untuk petugas yang baru gitu kan. Itu belum sampai. Kalau bicara sensitif itu individu, Bos. Kadang-kadang kan ada yang bagaimana gitu kan. Tapi kalau sudah diatur SOP berdasarkan training, itu kan bisa jadi
Bahkan menurut saya ketika ada petugas yang memang betul-betul melayani atau memberikan pelayanan yang sesuai standar ramah disabilitas, mestinya juga dapat reward gitu. Iya. Itu bagian dari reward karyawan, bagian dari reward petugas gitu kan. Iya, nah itu dia. Dan sebetulnya kan bukan cuman operator di Jakarta aja gitu kan sebetulnya. Kayak operator mungkin bis antar kota, antar provinsi gitu juga perlu adanya training untuk para petugas mereka. Karena kan ya mungkin banyak disabilitas yang akan menggunakan transportasi umum tapi memilih enggak jadi karena pelayanannya belum sesuai gitu. Dan sekali lagi bukan cuman disabilitas tapi orang-orang yang mungkin sudah sepuh, lansia gitu kan. Karena kalau disabilitas bos, ketika dia menggunakan sarana transportasi umum tapi dia nggak ramah disabilitas, dia akan berpikir saya harus bawa pendamping. Iya. Nah sementara siapa yang mau mengcover biaya pendampingnya gitu kan? Nah itu dia. Akhirnya udahlah, daripada sama pendamping mendingan naik ini pribadi saja atau akhirnya mungkin nggak jadi melakukan kegiatan bertransportasi mereka gitu kan. Terlebih sekarang sudah disederhanakan dengan bisa online kok gitu kan. Nah itu jadi akhirnya memperkecil risiko. Tapi banyak bukan ketakutan lah, ketidaksiapan kita penyandang disabilitas karena memang harus ada pendamping gitu. Harus ada pendamping. Ada pendamping. Kalau nggak ada pendamping ya enggak gitu kan. Nah, ya kita sering kayak bisa antar kota. Kemudian saya belum lama ini saya naik kereta bos. Naik kereta api ya. Waktu itu ke Semarang ya kan. Nah, istilahnya saya nggak tahu standarnya atau SOP-nya bagaimana begitu. Tapi ketika saya turun di stasiun itu. Di stasiun di tujuan gitu ya, itu nggak ada petugas yang siap. Oh dibiarin gitu ya? Kita turun aja begitu. Akhirnya ada penumpang yang membantu baru dioper ke petugas. Gitu. Dan hemat saya ini, mohon maaf, hemat saya itu kayaknya nggak terlalu jauh petugas itu bos. Nggak terlalu jauh. Apakah mungkin karena terlalu sibuk sehingga tidak melihat kita gitu kan? Makanya kan ini resikonya. Kan disabilitas itu katanya ada yang tampak, ada yang enggak gitu kan. Nah bagaimana dengan yang tidak tampak gitu loh. Ya kan, saya tunanetra bos. Saya selalu bawa tongkat putih gitu kan. Itu dan nggak terlalu jauh menurut saya gitu ukuran saya. Tapi saya nggak tahu apakah ketika itu dia juga sedang dalam posisi yang menghadap ke saya atau dia sedang bergerak juga. Akhirnya kita ketemu di satu titik gitu kan. Tapi kalau misalnya begitu itu menurut saya lumayan itu. Saya ada sekitar 3-5 menit menunggu itu gitu. Yang saya tahu kan sebenarnya kan biasanya kan mereka ada komunikasi. Yes, ada laporan. Ada laporan kan. Tapi barangkali mungkin lebih cepat dari yang dibayangkan sampainya, nggak tahu juga itu. Tapi itu yang saya alami itu begitu. Ya, biasanya kan ada nomor keretanya di gerbong. Ya, bahkan kitanya difoto. Kitanya difoto gitu kan, biar ada yang izin ya Pak, saya foto gitu kan. Ya, biasanya sebegitu. Mungkin fotonya buat kenang-kenangan. Ya, kapan aja ketemu Prof Eka? Ya karena terlalu ganteng kali gitu kan. Pede banget ya. Nah, berarti sebetulnya pelayanan untuk disabilitas ini kan yang tadi bahwa kita bukan cuma disabilitas doang, semuanya bisa dapat. Ketika disabilitasnya sudah tercover, berarti yang lain-lain udah sangat lebih enak lagi gitu. Betul. Nah, dalam hal ini sebetulnya Pertuni juga mau dan berkontribusi untuk terus harus bos mengadakan training, menjadi konsultan lah mungkin Prof ya, mengawal kebijakan gitu kan? Sebagai tenaga ahli karena kita yang mengalami loh gitu. Betul, sepakat. Karena kalau di kita itu kitabnya udah banyak bos. Kitabnya udah banyak. Udah banyak. Cuma persoalannya perlakuannya belum seperti kitabnya gitu kan? Iya. Nah, itu dia, kita kan karena gini, regulasi itu bisa terbit kapan saja, tapi merubah karakter itu kerjaan yang setiap hari harus kita lakukan gitu. Betul. Ya kan? Kedisiplinan petugas, kedisiplinan masyarakat di sekitar gitu kan? Ya. Nah, itu dia kayak izinnya misalnya ada satu situasi lift itu kan di satu terminal atau stasiun digunakan hanya katakanlah untuk prioritas lah gitu kan ya. Betul. Tapi kan tidak jarang juga diantri oleh mereka yang sebenarnya masih bisa naik eskalator gitu kan. Nah, sehingga akhirnya penyandang disabilitas dan akhirnya
agak menjadi sesuatu yang terlarang gitu ya. Nah, terlarang itu artinya harus dijaga gitu loh. Ada penjaganya menjadi sesuatu yang terlarang. Kan sebenarnya kan nggak mesti begitu kalau kedisiplinan kita itu kita punya ini yang sama gitu, punya sensitivitas yang sama. Oh, ini memang betul-betul untuk kelompok rentan, ada lansia, ada bahkan kalau di kelompok rentan itu ada ibu hamil gitu kan, ibu yang membawa balita, membawa bayi gitu kan. Nah itu kan sebetulnya mestinya itu prioritas. Tapi kalau di kita nggak bisa dengan mudah, itu harus dijaga gitu. Sehingga kebiasaan budaya, membangun budaya, membangun karakter itu yang memang menurut saya harus tiap hari itu kita lakukan. Dan saya pikir podcast semacam ini juga sangat bermanfaat untuk mengajak kita semua mengembalikan apa yang sudah dibangun oleh negara, itu kewajiban negara. Tapi kita juga semua bagaimana mengembalikan itu bersama-sama ke fungsi yang sebenarnya gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Prof, kira-kira pesan untuk operator. Enggak ditawarin minum ya? Itu di depan Prof. Oh, di depan. Silakan minum. Nah, terus. Nah, pesan untuk operator sebagai yang menjalankan transportasi umum, dan juga untuk pemerintah sebagai regulator. Kira-kira pesannya apa nih Prof? Iya, pemerintah sebagai regulator itu, saya ke pemerintah dulu. Kalau pemerintah sebagai regulator, saya ingin kontrol itu tetap jalan. Karena kan regulasi itu kan nggak bisa ganti tiap hari bos, tiap minggu kan. Itu kan kebijakan yang harus kadang-kadang uji publiknya lumayan lama gitu kan. Sehingga kontrol harus jalan terus. Dan rewardnya juga harus ada gitu. Rewardnya terus ada, misalnya apalagi di era sekarang ya, mungkin bisa aja pemerintah, apakah di tingkat pusat misalnya departemen Kementerian Perhubungan misalnya kan, buat survei sarana transportasi publik nasional yang inklusif misalnya gitu kan. Nah, kan kemudian aja nyebar ininya sekarang linknya gitu kan. Nah itu ada reward gitu kan. Ya sekarang itu yang sering kita lihat kan reward bisnis, artis gitu kan. Nah kenapa enggak kita bikin masuk di sektor bisnis, tapi bukan tinjauannya cuma pada angka bos gitu, tapi pada layanannya. Jadi angkanya itu kan, kita kalau bicara bisnis mungkin kita orang cenderung menghitung angka gitu kan. Dengan keuntungan sekian, perusahaan ini kan mendapat, tapi kita jarang meninjau sisi kemanusiaannya gitu. Nah itu, jadi barangkali ini paradigmanya harus mulai perspektifnya harus mulai dibangun. Ada sisi angka, ada sisi kemanusiaan gitu, sisi pemenuhan layanan transportasi yang inklusif itu biar ada kompetitifnya juga kan. Betul, biar ada kompetitif, betul. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bicara operator, saya ingin pastikan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Pertuni bisa membantu teman-teman operator untuk bikin buku saku misalnya, buku saku layanan ramah disabilitas, gitu kan. Nah, tapi jangan berhenti di satu angkatan atau di satu tahun anggaran saja gitu. Itu harus digunakan. Dan sekali lagi konsep disabilitas itu konsep yang berkembang. Iya, betul. Gitu ya, konsep yang berkembang. Barangkali di era sekarang ya ini yang kita lakukan. Tapi ke depan barangkali ketika teknologi sudah maju misalnya, sudah semakin maju, mungkin berbeda. Kita beda lagi, teman-teman tunanetra mungkin bisa lebih mandiri ketika dia menggunakan aplikasi orientasi mobilitas cerdas misalnya gitu kan. Gitu. Nah, itu kayaknya bisa kita bikin tuh Pak Man. Ya kan? Jadi bagaimana tunanetra bisa bermobilitas tanpa susah-susah gitu kan. Betul. Dia sudah bisa ini sendirilah dengan memanfaatkan rantai pemandu yang jadi ada korelasi, ada relevansi antara rantai pemandu yang dibuat dengan aplikasi yang dengan software yang ada gitu kan. Kenapa rantai pemandu? Karena tanda untuk langkah lurusnya tetap harus muncul misalnya gitu kan. Nah, kan nggak mungkin kalau kita pakai aplikasi Anda miring sekian derajat, pusing lagi gitu kan. Nah, tapi paling nggak itu buat landmarknya ya, garis tanda pengarahnya gitu kan. Nah, itu rantai pemandu itu. Nah, kemudian aplikasi itu untuk menunjukkan letaknya gitu.
Anda sudah sampai gitu kan. Kan kita bisa pakai Di sebelah kiri. Gitu. di sebelah kiri ada toilet misalnya gitu, di sekian langkah ke depan musola misalnya gitu kan. Ya. Nah itu. Jadi ya saya pikir itu yang bisa dibangun. Yang kedua, yang pertama tadi itu, yang penting itu trainingnya harus jalan terus gitu. Jadi bagaimana harus konsisten dibikin terus gitu ya. Konsisten dibikin terus. Dan yang ini saya punya pengalaman bos. Itu ada satu maskapai gitu ya. Kita sudah training nih, gitu. Tapi begitu datang penyandang disabilitas, dan ini saya sendiri bos, itu yang mendampingi saya anak magang. Waduh. Nah, anak magang tuh kira-kira gimana? Ya kan? Padahal kan, jadi gini, di kita ini salah satunya masih, ini tugas biasa kok, gitu. Ya. Kan? Ini tugas biasa kok, gitu. Akhirnya anak magang, saya tanya betul, udah berapa lama kerja di maskapai X, gitu kan? Saya ini ya. Nah. Saya magang Pak gitu. Saya berpikir, berarti bawa penyandang disabilitas, mendampingi penyandang disabilitas itu dianggap sama kayak bawa kardus gitu. Ya kan, disuruh taruh di gudang gitu, udah anak magang aja kan gitu kan. Nah, padahal kan mereka yang melaksanakan itu harus mereka yang sudah punya standar training kan. Iya, bagaimana kalau mereka ketemu teman-teman dengan disabilitas fisik, teman kursi roda gitu kan. Karena di training itu kan ada loh bos, bagaimana cara mendorong, bagaimana ketika dia ada di bidang miring misalnya kan. Kemudian bagaimana cara melipat kursi roda. Kalau untuk tunanetra barangkali bagaimana cara menuntun tunanetra yang nyaman gitu kan. Ada yang nuntun tunanetra itu tangannya nekuk aja bos, supaya tangan tunanetra nggak turun. Kan nggak perlu begitu sebenarnya, gitu kan. Ada yang Pak pegangannya yang kenceng takut lepas gitu kan nggak gitu juga kan gitu ya. Ada yang anak tangga itu ketika kita turun tangga dia turun satu-satu malah lambatan dia dari kita bos. Iya betul. Kita pegel kan. Pegel. Mestinya kan dia seirama sama kita nih. Ketika kita agak cepat jadi dia agak cepat juga. Jangan gerak kita yang ditahan gitu. Nah yang kayak gitu itu sebenarnya itu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang petugas yang sudah di training. Jadi bukan anak magang gitu. Dan sebenarnya kan kayak pilot kayak gitu-gitu kan memang ada training, bahkan mereka harus sertifikasi setiap berapa waktu sekali. Betul. Ya harus sertifikasi dan mereka harus tahu. Saya pikir ketika ada situasi emergensi maka ada kelompok tertentu yang harus mereka dahulukan atau prioritaskan gitu kan. Itu dia. Jadi sebenarnya SOP-nya saya yakin udah ada sih. Saya percaya udah ada. Cuma persoalannya tinggal di bagaimana kita mengimplementasikan standar personal procedure itu. Oke, siap. Nah, Sobat Pertuni, kita cukupkan pembicaraan kita tentang pelayanan transportasi umum ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi di topik berikutnya masih tentang transportasi dan juga infrastruktur, tapi di episode berikutnya. Oke. Sekian dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Bung Banyo. Siap.